Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha wa min qalbin la yakhsha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Teman-teman jemaah Masjid Al-Latif yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang The Letters from My Rob, ya, surat-surat dari Robku. Itu kalimatnya kalau di Al-Quran itu Risalati Robbi, surat-surat dari Robku, surat-surat dari Tuhanku. Dan itu berbeda dengan Risalati Robbina, surat-surat dari Tuhan kami. Kalau dibilang surat-surat dari Tuhan kami, jadi Allah ngomong kepada kita secara umum. Tapi di Quran yang bunyinya itu di Quran surat-surat dari Tuhanku. Kalau surat dari Tuhanku, Quran ini adalah Allah ngomong spesifik ke saya. Gitu. Jadi di season pembahasan kita ini kita akan membaca Quran, dan sebenarnya Quran itu ngomong tuh spesifik ke setiap kita. Kalau kita bicara buku seorang penulis yang hebat itu, kenapa bukunya bestseller? Kenapa kita sebut sebuah buku bestseller? Karena penjualannya banyak, itu satu. Tapi di sisi lain kenapa buku bestseller itu? Karena banyak yang beli, karena ketika orang beli dia pikir buku ini sangat relate dengan saya. Iya kan? Kita memuji sebuah buku ketika kita katakan buku ini sangat relate dengan saya. Itulah kehebatan seorang penulis buku. Kalau dia sangat jenius, pinter, dia bisa bikin tulisannya itu sangat relatable dengan siapapun yang baca. Yang bacanya seorang anak sekolah, oh relate banget dengan saya. Yang bacanya mahasiswa, oh relate banget dengan saya. Yang bacanya pekerja, oh relate banget. Yang bacanya seorang ayah, seorang ibu, bahkan orang usia 60 tahun pas baca, oh ini buku relate banget dengan saya. Nah, itu bukunya bagus. Dan karena penulisnya jenius. Dan Quran ini buku kitab yang menyusun itu bukan penulis. Quran ini kalamnya Allah, pencipta dari penulis yang jenius itu. Maka harusnya Quran ini sangat relate dengan saya, dengan setiap spesifik kita. Dan Allah tegaskan bahwa Quran ini Allah jadikan panduan untuk setiap manusia, untuk setiap individu. Allah jadikan panduan. Artinya kalau Allah mengatakan, Allah turunkan Quran, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Allah enggak bilang lil muttaqin. Kalau di surat Al-Baqarah di awal itu Allah bilang hudan lil muttaqin. Tapi ketika Allah ngomong Quran ini awal turun, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan di mana Al-Quran diturunkan. Allah bilang profilnya Quran, dia adalah petunjuk bagi umat manusia. Kalau dibilang Quran petunjuk umat manusia, maka dia petunjuk bagi hambanya Allah, umat manusia yang soleh iya, yang tidak solehnya juga iya. Yang setengah-setengah agak-agak soleh, kadang banyakan malesnya kayak kita juga iya. Yang muslimnya iya, bahkan yang kafirnya iya. Yang mukminnya iya, bahkan yang non-mukminnya juga iya. Itu hudan linnas. Hanya saja kita yang membuat barrier antara kita dengan Quran. Kita berpikir, saya kurang-kurang soleh, jadi Quran ini saya pikir orang-orang yang soleh aja yang bisa membahas. Akhirnya kita hidup gak punya panduan. Kita stres bukan kembali ke Quran, kita sedih gak kembali ke Quran, kita ada masalah tidak kembali ke Quran. Padahal Quran itu disebut Al-Karim, artinya dermawan, karena surat itu menjawab semua pertanyaan kita. Sayangnya kita tidak meluangkan waktu yang cukup untuk Quran. Ini balik aja kan. Bisa dihapus gak yang gitu? Apa permanen? Kalau bisa dihapus, ya jadi. Dan kajian kita sebenarnya setiap Rabu pekan ketiga ya. Rabu pekan ketiga itu kajian kita sebenarnya kita ingin membahas bahwa Al-Quran itu beneran ngomong ke saya loh. Itu sebenarnya yang saya ingin antarkan kepada teman-teman. Quran itu ngomong ke setiap kita. Jadi kalau kita baca Quran, kita ingin baca Quran pasti dapat pahala, paham ataupun gak paham. Benar semua ataupun terbata-bata tetap dapat pahala, tapi kita ingin dapat yang lebih. Quran itu juga petunjuk. Kan bahasa Arab itu bahasa yang banyak terzolimi. Kalau
kalian punya teman, antum punya teman, dia bisa membaca aksara Cina atau tulisan Cina itu. Kalau ada teman kita yang bisa baca nggak, Kang? Dia bisa baca itu, kemungkinan besar dia paham nggak yang dia baca? Kemungkinan besar paham dong. Kalau ada tulisan bahasa Inggris, kalau ada di antara kita yang bisa membaca itu dengan pronunciation yang benar, kemungkinan besar dia paham nggak itu? Iya kan, kalau pronunciation-nya salah, oh berarti dia nggak paham. Tapi kalau pronunciation-nya benar, kemudian paham. Ada tulisan Perancis, dia bisa baca dengan benar, kemungkinan dia bisa paham nggak? Semua bahasa gitu, ada orang bisa baca aksara Rusia, tulisan Rusia, kalau dia bisa baca itu dengan lancar, kemungkinan besar dia paham yang dia baca. Tapi bahasa Arab enggak. Ada berapa ratusan juta orang yang bisa baca bahasa Arab dan enggak paham dengan yang dia baca. Karena itu saya lihat ada video pendek di YouTube itu, seorang profesor, dosen bahasa, guru besar bahasa, dia ketemu dengan orang Pakistan. Dia tanya, di Pakistan bahasa wajib kalian bahasa Arab ya? Enggak. Bahasa wajib kami itu bahasa Urdu, kata orang Pakistan. Kenapa kamu bisa baca bahasa Arab? Ya karena saya baca Quran. Kamu paham? Enggak paham. Terus dia kaget. Kamu bisa baca aksara Arab tapi enggak paham. Yang ngomong itu seorang profesor bahasa. Biasanya dia kenal orang, kalau dia bisa baca tulisannya, pasti paham dengan maknanya. Tapi ini ada orang bisa baca tulisan Arab tapi enggak paham. Terus dia tanya pertanyaan, dia yang menohok. Buat apa kamu baca? Tapi Masya Allah, rahmat dari Allah luar biasa. Baca saja, paham nggak paham, ngantuk apapun seger, pasti dapat pahala. Setiap hurufnya itu rahmat Allah luar biasa. Dan ada yang meriset juga kan, orang baca Al-Quran itu secara sains katanya memberikan imunitas kepada tubuh, paham ataupun nggak paham. Ada yang meneliti itu dari bunyinya seterusnya. Itu tuh riset yang belakang mengatakan itu. Tapi tujuan Quran diturunkan memang untuk dibaca satu, tapi dia juga untuk dipahami. Jadi kajian kita ini teman-teman setiap Rabu pekan ketiga ini keinginan kita bersama adalah kita semua kembali kepada Quran. Ada masalah kita lihat Quran. Mungkin teman-teman belum paham makna Quran, kan ada terjemahannya sekarang. Kita kan banyak terbantu. Bahkan sekarang di internet itu sudah ada terjemahan Quran berikut tafsir dasarnya. Ada tafsir mukhtasarnya, ringkasan tafsirnya, ada tafsir Ibnu Katsir yang sudah terjemahan. Ada banyak Quran web atau apa itu sudah terjemahan. Ada terjemahan tafsirnya, tafsir Syekh Sa'di, ada tafsir Ibnu Katsir, sudah terjemahan itu. Setiap ayat keluar ada terjemahannya. Kita banyak terbantu hari ini. Jadi target kita sebenarnya ketika ngaji ini kita ingin muslimin itu, anak-anak muda muslim itu dia sangat dekat dengan Quran. Jadi kalau hari ini kadang-kadang kita sendiri berpikir dan kadang-kadang orang mengatakan kalau kamu kayak begitu mah jangan baca Quran dulu, jangan pahami nanti salah. Enggak. Belajar aja dulu. Dan kalau muncul pertanyaan, disitulah kita semangat datang ngaji. Kita datang ngaji itu bukan hanya karena reguler daripada gak ada kerjaan akhirnya ngaji. Kita semangat datang ngaji karena ada pertanyaan yang muncul. Ya, kita semangat belajar. Dan kalau dengan Quran ini, kalau kita serius, Allah akan mudahkan. Allah bilang, walaqad yassarnal Qur'an lidzikri. Kami sudah mudahkan Quran itu. Tujuannya satu saja, untuk zikir. Jadi setiap kita baca Quran, kita ingin Allah ingat. Kita jadi teringat dengan Allah, terpaut dengan Allah. Jadi kita tahu lagi, ini dunia yang saya kejar-kejar, ngebut-kebutan, ugal-ugalan begini, ini sebenarnya tujuannya apa nih? Dunia yang saya sering tangisi ini sebenarnya tujuan saya hidup apa? Itu sebenarnya zikir itu seperti itu. Dia zikir lisan, ya subhanallah, alhamdulillah, tapi zikir yang berdampak kepada diri, kita jadi tahu nih, semua obsesi saya hari ini nanti di akhirat Allah mengingat itu enggak? Semua kerja saya itu layak nggak diingat Allah di akhirat nanti? Atau dilupakan sama Allah? Atau malah kita berharap dilupakan Allah karena itu maksiat? Nah itu kita baca Quran tujuan untuk zikir. Oh baik teman-teman semuanya, di sesi kita kali ini temanya apa? Ada yang ingat temanya apa? Ada yang tahu? Doa dan ekspektasi. Doa dan ekspektasi. Ini banyak sekali, ini ada kejadian seorang teman dekat saya. Dia punya usaha dekat masjid, di pelataran masjid, di emperan masjid. Usahanya itu jualan ini, jus yang es, tapi bukan yang buah, yang dari sasetan itu tuh usahanya. Dan hidup lagi sulit memang, hidupnya lagi sulit, ekonominya tertekan. Dulu makmur hidupnya, dia namanya hidup ya. Kemudian dia cerita, dia nanya ke saya. Dan pertanyaan yang serupa banyak ditanyakan ke saya, tapi ini saya kasih contoh saja. Yan, waktu itu saya begini Yan. Saya waktu itu mau sholat asar, karena dia boleh dagang itu setelah asar, kata masjidnya. Karena sebelum asar, nanti ada lagi yang lain, nasi uduk atau apalah kalau pagi-pagi. Jadi
gantian, shift 1, shift 2. Setelah asar dia jualan es jus begitu. Dan waktu itu setelah zuhur dia udah pasang tenda, udah bawa tenda dari rumahnya dan dipasang. Setelah dia pasang dan sebagainya, dia lihat langit gelap. Kalau jualan es jus, hujan, kemungkinan kan nggak laku. Iya kan? Jadi jualan es itu ya pantangannya adalah hujan. Dia berharap panas terus. Langit gelap. Akhirnya waduh ini langit gelap, duit lagi nggak ada. Dia cerita duit lagi susah. Ketika dia cerita ke saya itu kondisi lagi susah juga. Akhirnya dia sholat asar, azan asar, dia sholat asar. Di asar itu masih belum hujan. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah saya berdoa ya Allah, jangan hujan, duit nggak ada ya Allah. Duit nggak ada, anaknya 2 pesantren. Kalau seandainya saya nggak ada duit ini benar nggak ada, makan malam juga nggak tahu apa. Karena jualan di situ dia dan istrinya jualan. Akhirnya setelah dia berdoa, setelah sholat asar dia keluar, hujan deras. Hujan lebat sejadi-jadinya sampai malam. Dia nanya, saya udah minta sama Allah dan saya minta sampai nangis lah karena duit beneran nggak ada. Tapi ternyata hujan. Nah pertanyaan kayak gini banyak nggak kita punya? Saya sudah minta sama Allah diberikan jodoh, tapi kok belum datang, umur saya udah 28 tahun sekarang. Saya udah minta kepada Allah supaya diberikan pekerjaan, kenapa? Saya udah begini, saya udah taat pada orang tua saya, tapi kenapa enggak juga? Saya sudah begini, tapi kenapa Allah? Mungkin saya punya dosa-dosa yang akhirnya kita jadi suuzon sama Allah. Doa itu kan tujuannya kebaikan. Tapi ada juga orang berdoa karena dia melihat kok doa saya enggak dikabulkan sama Allah, sampai dia memutuskan, saya berhenti berdoa. Itu kejadian. Itu ada orang seperti itu. Dia berdoa sama Allah, kemudian terus berhenti berdoa. Artinya teman-teman kita perlu paham konsep doa ini. Karena kan dia berdoa dan punya ekspektasi. Ketika ekspektasinya nggak sampai, dia kecewa dan akhirnya saya berhenti. Saya udah nggak berdoa. Ada kejadian, saya dengar langsung di telinga saya. Udah ceritanya setelah taubat, saya sempat dulu. Berapa lama saya tuh berhenti berdoa pada Allah karena saya berdoa nggak dikabulkan sama Allah. Nah, bagaimana kita memahami konsep doa yang sebenarnya? Itu penting. Kalau kita buka Quran teman-teman, di surat dalam Quran, surat yang paling sering kita baca dalam Quran apa? Surat apa? Al-Ikhlas. Ada yang lebih sering dari itu? Al-Fatihah. Isi Al-Fatihah itu ada 2 teman-teman. Setengah ke atas itu Allah ngomong ke kita. Setengah awal Allah ngomong, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Allah mengintroduce dirinya kepada kita. Nah setengah terakhir itu kita ngomong kepada Allah. Dan ketika kita ngomong ke Allah isinya apa? Doa semua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah yang kita ulang-ulang itu ada dua bahasan di situ. Setengah awal Allah ngomong ke kita, setengah akhir kita ngomong ke Allah. Dan bagian kita ngomong ke Allah itu bagian doa semua. Dan kalau kita lihat dalam Quran teman-teman, misalnya kisah Nabi banyak dalam Quran. Banyak kisah dalam Quran kan. Kisah Nabi Nuh misalnya. Nabi Nuh hidup berapa tahun? 950 tahun. Alfasanatin illa khamsina ama. 1000 kurang 50 tahun. Itu hidupnya Nabi Nuh mungkin lebih dari itu. Itu berdakwah kepada kaumnya 950 tahun. Dari 950 tahun itu tahu nggak kita Nabi Nuh ngapain aja? Nabi Nuh hidupnya 950, tadi saya tanya Ibrahim ya, Nabi Nuh ya 950 tahun. Dari 950 tahun itu teman-teman, 150 tahun itu, kita tahu nggak kisahnya Nabi Ibrahim itu ngapain aja? Nggak tahu kan? Kita nggak tahu, cuma dikit kisah. Tapi kita nggak tahu kisah usia yang 950 tahun, atau mungkin 1000 tahun nih, kalau di-include dengan usia Nabi Nuh. Ini dakwahnya saja 950 nih. Kalau include dengan usia Nabi Nuh, kemungkinan besar 1000 tahun lebih. Bisa jadi beliau jadi nabi di atas usia 50 tahun, berarti 1000 tahun. Tapi kita tahu doanya Nabi Nuh. Iya kan? Teman-teman tahu nggak detail kisahnya Nabi Ayub? Detailnya, nggak ada dalam Quran detailnya, ada sebagian potongan. Tapi kita tahu doanya Nabi Ayub. Iya kan? Kita banyak cerita kisah Nabi itu Allah kasih potongan-potongan doang. Kemarin bulan lalu kita bahas Nabi Musa alaihissalam. Kisahnya itu beberapa penjelasan itu saya ambil bukan dari ayat Quran, tapi dari tafsirnya. Di ayat Quran nggak begitu panjang. Nabi Musa ketemu dengan perempuan yang lagi nahan dombanya, dikasih. Kemudian kita tahu doanya Nabi Musa alaihissalam. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ada banyak sekali kisah Nabi dalam Quran, tapi yang selalu ada dalam Quran itulah doanya Nabi. Artinya Quran mengatakan bahwa doa itu urusan penting. Bahkan dalam Islam doa itu sangat penting. Islam ini kalau kita kerucutkan akhirnya tema Quran ya.
Hidup kita ini dikerucutkan akhirnya komunikasi kita sama Allah. Hidup kita itu sebenarnya komunikasi kita sama Allah. Allah perintahkan kita, Allah ngomong ke kita lewat Quran, dan kita ngomong ke Allah lewat apa? Lewat doa. Kan akhirnya gitu, Allah ngomong ke kita, Allah kan gak langsung ngomong ke kita. Karena setelah Nabi Muhammad meninggal, sudah gak ada lagi wahyu yang turun. Setelah Nabi Muhammad meninggal, tidak ada orang yang Allah langsung ngomong ke dia, tuh gak ada. Baik lewat perantara malaikat Jibril ataupun langsung, udah gak ada. Kalau ada yang ngaku pasti sesat. Udah pasti sesat kalau ada yang ngaku. Karena Rasul khataman nabiyyin, khatam tuh penyegel. Jadi kenabian tuh disegel oleh Nabi. Kita udah selesai, kita wrapping up itu disegel, itu udah selesai. Gak ada lagi kenabian setelah Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi itu Nabi terakhir yang sampai akhir zaman, itu Nabi Muhammad. Nah, kan setelah itu gak ada orang ngomong langsung ke Allah. Allah gak langsung ngomong ke kita, maka Allah ngomong kita lewat Quran. Dan bagaimana cara kita ngomong ke Allah? Lewat doa. Kayak itu kalau kita koneksi kita dengan Allah kan ada dalam sholat. Bahkan sholat itu definisinya secara bahasa ada kata silah. As-sholat itu silah. Artinya ini silah itu silaturahmi, koneksi artinya. Hubungan. Jadi ketika kita sholat kita ada koneksi sama Sang Pencipta. Setiap kita. Mau kita soleh ataupun gak soleh, kita punya koneksi itu. Allah sudah tanamkan di diri kita itu. Dan itu terbangun kapan? Ketika sholat. Sekarang kita lihat makna sholat, kalau di kitab fikih, coba buka definisi sholat secara bahasa, artinya adalah as-sholatu ad-du'a. Sholat itu artinya doa. Doa ini punya peran penting di agama kita, bahkan mungkin boleh saya katakan intisari dari agama kita itu bisa jadi doa. Karena intisari dari Islam itu Allah ngomong ke saya lewat Quran, maka saya taat itu. Apa yang Allah perintahkan saya kerjakan, apa yang Allah larang saya tinggalkan. Tapi itu enggak satu arah, saya juga bisa ngomong ke Allah, dan ngomong ke Allah lewat doa. Artinya kalau kita salah paham, gagal paham tentang konsep doa, kita gagal paham untuk porsi yang sangat besar di agama ini. Kalau kita gambarkan agama ini seperti lingkaran, bisa jadi segini, bisa jadi ini pembahasannya doa. Kalau kita gagal paham tentang konsep doa, kita gagal paham di tema yang sangat besar dalam Islam ini. Kayak itu perlu kita lihat lagi bagaimana sih doa yang seharusnya. Nah, karena itu di sesi ini kita akan bahas ini doa dan menyesuaikan dengan ekspektasi. Kalau antum mau buka surat Maryam, buka Quran di surat Maryam. Kita sambil buka Quran ya, kita biasakan ngaji itu ada yang agak gede enggak Kang? Ayatnya. Ininya, Qurannya. Ini semakin lama semakin tua saya ini. Udah mulai bertaut-taut hurufnya ini. Di surat Maryam, surat ke-18 ya, setelah surat Al-Kahfi itu surat Maryam. Wah ini serius besarnya, jazakallah khair. Ini dibawa aja Kang, gak apa-apa. Surat ke-18. Ke-19 ya, setelah Al-Kahfi. Ada di ayat-ayat awal surat Maryam itu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya. Poin yang ingin saya sampaikan di ayat keempat teman-teman. Kita baca dari ayat 1 ya. Allah katakan kafha ya ain sad. Allah yang tahu maknanya itu. Allah zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Penjelasan tentang rahmat dari Rabbmu kepada hambanya. Rahmat dari Tuhan kamu kepada hambanya. Siapa itu hambanya? Zakaria. Kemudian Allah kisahkan tentang Nabi Zakaria. Idznada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Zakaria menyeru berdoa kepadanya seruan yang lembut. Nidaan khafiyya, dia seruan tapi sangat lembut, sangat tersembunyi, sangat lirih. Apa doanya Nabi Zakaria? Qala Rabbi, Zakaria berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, inni wahana al-azmu minni. Sesungguhnya aku wahana al-azmu. Wahana itu artinya lemah. Wahana itu sudah lemah. Al-azmu artinya tulang. Jadi Nabi Zakaria ngomong ke Allah, ya Allah sesungguhnya tulang al-azm itu artinya kokoh atau kuat.
Kenapa tulang dikatakan azm? Karena di itu bagian paling kokoh di tubuh kita tulang. Betul nggak ya? Kalau kita bisa berdiri, kan tulang punggung gitu kan. Bukan tulang punggung, tulang yang menopang kita berdiri. Nabi Zakaria mengatakan setelah wahanal azmu minni, tulang saya itu sudah rapuh. Minni itu ada ulama menjelaskan tulang saya itu sudah memberontak. Tidak sesuai dengan perintah saya. Kalau kita masih muda, antum kalau dari duduk ke berdiri langsung seret. Gak perlu pegangan bawah kan. Tapi bagi orang-orang tua, otaknya bilang langsung seret tapi tulangnya menolak gitu tuh. Wahana al-azmu minni, tulang saya menolak perintah saya. Itu artinya. Wahana minni, dariku. Jadi kalau kita perintahkan A, tulangnya enggak, saya punya cara lain. Enggak bisa kayak gitu. Karena itu pegang kanan, pegang kiri, angkat, baru bisa berdiri. Itu. Dan Nabi Zakaria mengisahkan dirinya kepada Allah. Wahanal azmu minni, Allah, sesungguhnya tulang saya ini sudah rapuh dan tulang saya menolak dari saya, melawan saya. Washta'ala ar-ra'su syaiba. Ishta'ala artinya menyala. Ra'su itu kepala, syaiba uban. Artinya tadinya kepala kita nih, kita ini kan kepala kita belum nyala nih. Tapi bentar lagi kepala antum akan menyala terang, glowing kepala antum. Bukan glowing maknanya positif, kan glowing karena beruban. Itu maksudnya ishta'ala artinya glowing, tuh menyala, ra'su kepala karena syaiban, karena uban. Artinya usia Nabi Zakaria sudah tua apa masih muda? Sudah tua kan? Kalau sudah rapuh berarti kan sudah lansia, sudah lanjut usia. Kemudian beliau mengatakan walam akun, dan tidak pernah aku bidu'aika, dengan berdoa kepada engkau ya Rabb, bidu'aika Rabbi syaqiyya, tidak pernah aku dengan meminta berdoa kepada engkau aku merasa kecewa. Ini penting kita baca nih. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, ya Rabb, sesungguhnya ini usia sudah tua, tulang sudah lemah, dan rambut sudah beruban semua. Orang Arab punya istilah syaibuka naik, syaiban itu, syaibuka itu ubanmu naik, tanda bahwa kamu sudah dekat pada kematian. Tapi Nabi Zakaria mengatakan, dan aku tidak pernah berdoa kepada engkau ya Rabb dan aku kecewa. Teman-teman tahu apa doanya Nabi Zakaria? Di ayat ini di bawahnya itu dijelaskan apa doa Nabi Zakaria. Ada yang tahu? Minta anak. Waktu beliau berdoa sudah punya apa belum? Belum punya. Beliau berdoa kepada Allah minta anak, dan setelah usianya tua lansia, ya bukan tua kan kita sekarang 50 tahun dianggap tua ini. Itu belum terlalu tua, tapi ini lansia. Kalau seandainya 50 tahun ada yang masih segar kan. Ini posisinya Nabi. Nabi itu kan orang yang sangat sehat. Karena Allah tidak mungkin menunjuk nabinya secara fisik itu lemah, tidak mungkin. Tapi kalau ulama, kalau secara fisik lemah itu ada banyak. Tapi kalau Nabi enggak. Allah tidak mungkin memilih nabinya itu cacat atau kurang secara fisik. Tapi kalau orang-orang soleh, ulama, cacat dan itu tuh banyak. Tapi Nabi enggak. Artinya orang yang sangat sehat itu udah artinya usianya sudah tua sekali. Mungkin kalau usia umat Nabi Muhammad mungkin usianya udah 80 tahun, 90 tahun lebih mungkin itu. Dan beliau minta kepada Allah anak. Dan ketika beliau berdoa kepada Allah, beliau belum punya anak. Tapi apa kalimat di akhirnya itu? Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan tidak pernah sekalipun aku ya Allah dengan berdoa kepada engkau aku kecewa. Itu. Doanya diabadikan dalam Quran. Artinya pertanyaan kita adalah, ini doa dari seorang tua yang minta keturunan kepada Allah, doanya enggak diijabah tapi beliau enggak kecewa. Bagaimana ini? Kok ada di sini? Sementara kita kadang-kadang kita kecewa besar kepada Allah karena doa enggak diijabah. Tapi kok ini diabadikan? Kalau seandainya ini ada kisah ini harusnya ini disembunyikan. Ada seorang nabi berdoa kepada Allah enggak diijabah, tapi dia berdoa terus. Harus disembunyikan. Tapi ini ditaruh loh dalam Quran. Setiap generasi akan membaca ini dan akan mempelajarinya. Kenapa demikian? Insya Allah setelah Isya kita akan bahas. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Teman-teman yang saya muliakan, insyaallah kita lanjutkan lagi kajian kita mentadaburi, mempelajari surat dari Rabb kita, surat dari Tuhan kita, surat dari Allah yang menciptakan kita untuk kita. Allah berfirman dalam surat Maryam, insyaallah tadi indah sekali dibacakan oleh Imam. Di ayat keempat Allah abadikan doanya Nabi Zakaria. Kata Nabi Zakaria,
Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Kata beliau, ya Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya sudah rapuh tulangku dan sudah beruban rambutku dan tidak pernah sekalipun aku dengan berdoa kepada engkau syaqiyya. Kata syaqiyya, teman-teman. Kata syaqiyun, syaqiyya dari kata syaqa atau syaqaya. Nanti ada syiqawah atau syaqawah. Itu definisinya artinya adalah syaqiyan itu diddus sa'adah. Orang Arabnya diddus, lawan dari sa'adah. Tahu arti sa'adah? Tahu artinya sa'adah? Sa'adah ada yang tahu? Bahagia, happiness. Bahagia. Lawan dari bahagia ini adalah syaqiyun. Ulama mengatakan diddus sa'adah yumaddun au yuqsar. Baik itu tidak bahagianya dalam jangka waktu yang pendek atau dalam jangka waktu yang panjang. Dalam waktu yang pendek kan ada orang yang kayaknya pas dia buru-buru, setiap buru-buru nih mau ke Masjid Al-Latif udah terlambat sholat maghrib. Setiap ketemu lampu merah, lampunya merah. Akhirnya dia gondok, padahal dia bukan orang yang pemarah. Padahal gondok, waduh udah terlambat ini. Mana imam lagi, waduh orang udah azan ini kan. Dia gondok, itu tidak bahagia tapi pendek, sebentar. Itu namanya syaqiyun juga. Atau ada tidak bahagianya tapi waktunya panjang. Ada orang mungkin saking beratnya masalah dalam hidup, akhirnya berlarut-larut nangis berlarut-larut, wajah yang tadinya fresh menjadi keriput, menjadi bukan keriput ya, dilihat menjadi nggak nyaman aja, mukanya pucat, mata panda. Itu disebut juga dengan syaqiyun, tidak bahagia berkepanjangan. Nah, kata Nabi Zakaria, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, dan tidak pernah aku dengan berdoa kepada engkau ya Rabb, tidak pernah aku kecewa, baik itu sebentar ataupun kecewa berkepanjangan. Dan kita tahu doanya Nabi Zakaria adalah doa hal yang menurut kita adalah mustahil. Iya kan? Orang tua sudah lemah tulangnya, beruban rambutnya, dan istrinya divonis mandul. Dan istri juga sudah tua. Kemudian minta kepada Allah apa? Keturunan. Kalau ada hari ini, kita bicara orang umur 80 tahun, berdoa kepada Allah minta dikasih keturunan, kira-kira dia minta keturunan dari umur berapa? Dari awal nikah lah. Iya kan? Artinya kan sudah selama itu. Sudah selama itu Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, tapi beliau katakan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, dan tidak pernah aku dengan berdoa kepada engkau ya Rabb syaqiyya. Tidak pernah aku kecewa sedikit pun, tidak pernah aku tidak bahagia sedikit pun. Pertanyaan yang harusnya kita hadirkan di kepala kan, teman-teman ketika baca ayat Quran, harusnya kita bertanya terus nih. Kenapa beliau tidak pernah kecewa, sementara beliau minta kepada Allah doa yang menurut kita itu mustahil diijabah. Atau mungkin beliau sudah lama minta sama Allah nggak diijabah. Nah, perlu kita lihat ayat ini pelan-pelan. Pertama, beliau katakan di ayat 3 itu, idnada rabbahu nidaan khafiyya, ketika Nabi Zakaria menyuruh berdoa kepada Rabbnya dengan permintaan yang khafi, yang tersembunyi, yang lirih, bukan tersembunyi, yang lirih. Qala rabbi inni wahanal azmu minni ya Rabb, sesungguhnya sudah lemah tulangku dan sudah beruban rambutku, berarti aku sudah tua. Ini penting kita miliki dalam berdoa kepada Allah, bahwa kita harus punya adab dalam berdoa. Teman-teman akan dapati banyak sekali doanya para nabi itu diawali dengan kelemahan mereka. Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami sudah bikin zalim ya Allah. Nabi Ayub berdoa, ya Rabb inni massani yadur wa anta arhamur rahimin ya Rabb, ya Allah saya ini dihantam oleh penyakit dan saya nggak punya kekuatan apa-apa ya Allah. Mau nabi sekalipun kalau nggak sembuh tetap nggak sembuh ya Allah, semua kekuatan dari Engkau. Itu bagian adab berdoa. Dan semua, banyak sekali ya, bukan semua ya, banyak sekali doa dalam Quran yang Allah abadikan di awal itu. Kemarin bulan lalu kita juga bahas doanya Nabi Musa. Apa doanya? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya Rabb. Pada kebaikan apapun yang kau bukakan untukku, aku fakir pada itu. Aku sangat membutuhkan itu. Itu tuh. Dan dipesan di sini adalah bahwa Quran memberikan pesan kepada kita, kalau kita minta sama Allah,
kita minta dengan sepenuh hati. Kadang kita minta kepada Allah jadi formalitas. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin. Gitu. Itu dapat pahala. Allah itu Maha Rahmat, Maha Penyayang. Allah kasih pahala. Tapi di Quran kita diajarkan tentang ini orang-orang mulia berdoa kepada Allah dan beliau menunjukkan kelemahannya kepada Allah, itu satu. Adab tentang berdoa. Mereka menunjukkan betapa lemahnya diri mereka di hadapan Rabb yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua, kita coba catat poin satu persatu ya. Sambil kita belajar kalau baca Quran teman-teman nanti pulang, terutama yang akhwat surat Maryam ini ada tesis bagus banget tentang surat Maryam. Yang nulisnya doktorah, seorang perempuan, dokter perempuan, tapi bahasa Arab sih. Tentang bagaimana menghadapi stres melalui surat Maryam. Karena ujian ibunda kita Maryam dalam surat Maryam itu berat sekali. Siapapun yang mendapat ujian di sini, Maryam lebih berat dari itu ujiannya. Dan bagaimana cara Maryam menghadapi itu di surat Maryam. Jadi kalau kita baca Quran, kita coba renungi. Satu apa tadi? Ada ingat? Adab ya. Adab berdoa. Kalau kita berdoa sama Allah, kita perlu tahu diri. Tahu diri bahwa kita hamba yang lemah, gak punya kekuatan apa-apa, dan kita minta kepada Zat yang Maha Kuasa. Itu satu. Yang kedua, teman-teman. Kan kalau tadi dari cerita awal, dan cerita awal itu sebagai contoh saja. Mungkin kita melakukan hal yang sama, dengan versi yang berbeda. Saya udah doa sama Allah tapi gak diijabah. Itu banyak, saya sampaikan satu cerita, saya doa ada banyak. Ada teman-teman yang nanya, Ustadz, dia nanya bulan Syawal waktu itu, akhir Syawal. Sebenarnya doa-doa kita selama Ramadan kemarin kemana ya Ustadz? Syawalnya udah mau habis nih. Artinya kan intinya juga sama, saya sudah berdoa tapi tidak diijabah. Nah kalimat ini teman-teman, saya sudah minta kepada Allah tapi tidak diijabah. Kalau kita terbiasa dengan kalimat ini dan tidak paham konsep doa, akhirnya setan masuk melalui kalimat ini. Dan ada orang yang dengan berdoa kepada Allah, kemudian dia makin jauh dari Allah. Saya udah minta kepada Allah selama 3 tahun berturut-turut, saya nggak sembuh-sembuh. Artinya saya berhenti berdoa. Itu Nabi Ayub tuh berdoa, inni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku dihantam oleh penyakit, dan penyakitnya kan sangat berat sekali. Wa anta arhamur rahimin, dan tidak goyah sedikit pun imannya Nabi itu. Dan engkau ya Allah masih yang paling penyayang dari semua yang bisa menyayangi. Nah yang kedua teman-teman, sebelum kita membahas tentang saya sudah minta kepada Allah tapi belum dikasih. Kita perlu tahu bahwa hidup kita semua ini ada banyak hal sangat penting dalam hidup kita. Kita nggak minta ke Allah tapi Allah kasih. Itu. Kita bangun pagi, semua kita yang hadir di sini saya yakin bangun pagi kita nggak perlu bantuan pernapasan apapun. Kita nggak perlu pakai respirator yang rame, tabung gas oksigen dan lain sebagainya. Kita bisa bernafas. Itu paling penting. Kita nggak bisa nafas selesai, karir selesai, kehidupan selesai. Ya kan? Kita nggak pernah minta sama Allah. Pernah nggak kita minta spesifik kepada Allah? Izinkan saya besok pagi bangun dalam keadaan sehat ya Allah. Bangun dalam keadaan kaki saya bisa berjalan, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar. Kita nggak minta apapun. Allah kasih. Allah kasih, Allah kasih, Allah kasih terus. Dan tiba-tiba Allah kasih terus, bahkan kita bermaksiat malamnya, besok masih sehat. Dan bahkan besok masih Allah kasih rezeki. Itu rahmat Allah luar biasa itu. Tapi hanya saja kita pernah berdoa kepada Allah satu hal dimintakan untuk bisa lulus di sini, keterima di situ, dapat jodoh dan lain sebagainya. Yang kita lihat Allah tidak ijabah bagian itu, yang dari semua nikmat yang Allah berikan ke kita, kan semua nikmat Allah berikan ke kita, interaksi kita sama Allah, kita meng-highlight bagian Allah tidak kabulkan permintaan saya. Saya coba gambarkan ya betapa jahatnya kita. Gambarkan seorang anak, dia kerja di Bandung, tinggal di Sumatera misalnya. Atau dia kuliah di Bandung, tinggal di Sumatera. Pas dia pulang ke Sumatera, setelah 6 bulan gak pulang-pulang, setelah setahun gak pulang, dia pulang. Ibunya sangat bahagia ketika dia pulang. Karena anaknya kuliahnya di kampus terkenal, ITB lah misalnya. Dia pulang, bahagia ibunya. Sampai di rumah, ibunya masakan kesukaannya lah, macam-macam telur, ayam. Pas duduk sajikan ayam ini lah. Terus pas dia duduk dia bilang, kok nggak ada ayam gulai mah? Ibunya malam begadang hanya untuk menyiapkan itu, karena anak yang dia sayangi setahun nggak pulang, paksa datang, dihajikan banyak sekali, ada ayam rendang, kemudian ada steak, macam-macam lah itu. Yang dia tanya, kok nggak ada ayam gulainya? Kira-kira ibunya sakit hati nggak? Kita melihat anak itu, ini anak, ibunya biasanya kalau masak untuk sehari-hari cuma masak sayur doang, nasi sama sayur, mungkin tempe, udah.
Tapi karena anaknya pulang dari Bandung, paling dari kuliah, dia berikan meja makan penuh dengan macam-macam lauk, dia nanyakan bagian yang nggak ada. Kira-kira kita kalau punya anak kayak gitu kita apain tuh? Iya kan? Kita jengkel. Ente ini. Nah hari ini teman-teman, kita biasa ketika berdoa pada Allah, masih bagian adab juga ini. Ketika minta pada Allah, kita melakukan interaksi dengan Allah. Dan yang kita lihat adalah satu hal yang kita minta kepada Allah. Dan itu kita minta karena terdesak saja. Karena saya bulan depan atau mungkin 3 hari lagi saya mau ujian, saya berdoa atau sama Allah berdoa 3 hari berturut-turut saya berdoa pada Allah. Ujian gak lulus. 3 hari berturut-turut berdoa sama Allah, ujian gak lulus, dan Allah gak ijabah doa saya. Sementara antum hidup selama 25 tahun Allah kasih semua, antum gak minta. Coba bayangkan adab kita, jahatnya kita. Maka yang kedua kita perlu tahu bahwa ketika kita minta kepada Allah, yang pertama kita tahu Allah kasih kita banyak sekali. Itu harus ada di kepala kita. Allah kasih kita banyak sekali. Kita perlu punya kesadaran bahwa Allah berikan nikmat kepada kita jauh lebih banyak daripada apa yang kita minta dan tidak diberikan. Harus menyadari itu. Allah berikan kepada kita banyak sekali nikmat, bahkan kita nggak minta. Nggak pernah kita minta dan nggak pernah di pikiran kita untuk meminta. Tapi kalau nikmat itu Allah ambil, selesai hidup kita, selesai karir kita. Oh banyak teman-teman. Allah ngambil nikmat mata kita aja. Oh selesai deh. Kita pernah minta enggak, ya Allah sehatkan mata saya besok ya Allah, bisa melihat belanjaan. Allah ambil, selesai semua itu. Dan kita enggak pernah minta kepada Allah bagian itu. Yang kita bahas ketika interaksi sama Allah, saya minta bagian ini. Sementara hidup kita sangat besar sekali. Puluhan tahun kita hidup, Allah kasih nikmat. Saya minta bagian ini dan Allah enggak ngasih. Kira kalimat itu bahaya enggak? Itu kalau dilihat dari sudut pandang sang pencipta, dari sudut perspektif sang pencipta, penafsir Allah, itu kalimat sangat tidak sopan, sangat tidak beradab. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga teman-teman, kita baru masuk ke pembahasan kenapa doanya Nabi Zakaria itu sama sekali tidak memberikan penderitaan untuk beliau. Beliau sudah, saya yakin kalau baca ayat ini, Nabi Zakaria kan minta anak ya. Kalau kita lanjutkan ayat anak, wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqira, saya takut nanti ya Allah di keturunan saya itu, karena Nabi Zakaria kan Nabi Bani Israel. Jangan antum perlu Nabi Bani Israel itu kan, Israel itu Nabi apa? Nabi Yakub. Yakub itu anak dari Nabi Ishak. Nabi Ishak anak dari Nabi Ibrahim alaihimussalam. Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah, ya Allah saya minta setiap keturunan saya ada nabinya. Artinya kalau Nabi Zakaria nggak punya anak, ada kemungkinan satu generasi nggak ada nabi. Dan kalau umat kayak Bani Israel nggak ada nabinya aja bermasalah. Bayangkan kalau nggak ada nabinya. Nah jadi Nabi Zakaria itu lebih dari sekedar berharap dapat keturunan. Karena beliau mengharapkan, beliau katakan, khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqira. Saya takut setelah saya di belakang yang saya tinggalkan tuh umatnya kayak gimana. Fahabli min ladunka waliya, ya Allah maka berikanlah anak keturunan dari sisimu. Itu doa Nabi Zakaria. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, yang dia mewarisi saya dan mewarisi keluarganya Yakub. Berarti apa dari saya, dari Nabi Zakaria, dari keluarganya Yakub, apa yang mereka punya in common dalam kesamaan? Kenabian. Keluarga Yakub punya kenabian, keluarganya Nabi Zakaria juga punya kenabian, supaya dia juga bisa jadi nabi. Nah, kalau kita lihat di ayat ini kembali ke sini teman-teman, apa yang membuat Nabi Zakaria itu tidak pernah menderita kecewa ketika berdoa pada Allah? Bagaimana cara berpikirnya menyikapi doa? Itu yang harus kita tahu. Nah sebelum kita masuk ini teman-teman tentang berdoa, saya ingin jelaskan tentang apa itu yang tidak berdoa. Sebelum saya jelaskan apa itu doa, saya jelaskan apa yang tidak termasuk doa. Yang tidak termasuk doa itu adalah antum memesan makanan di restoran. Atau antum memesan belanjaan barang di marketplace. Itu enggak termasuk doa. Bagaimana cara kita pesan makanan di restoran? Saya duduk, kemudian saya panggil abangnya, bang, saya panggil, terus saya bilang minta ayam goreng 1, nasi sama ayam goreng. Abangnya berangkat, terus setelah dia pergi masakin dan lain sebagainya, saya tunggu 5-10 menit belum disajikan. Biasanya kalau nunggu 10 menit belum disajikan, kita ngapain? Kita mulai komplain kan, bang udah 10 menit nih, ada nggak nih ayamnya? Iya kan, kita mulai komplain gitu. Udah setengah jam masih belum. Kita udah minta kopi dua-duanya udah habis. Ayamnya belum datang tuh. Iya kan ini, kalau mau restoran cepat saji kan kecepat saji saja. Tapi ini lama nunggu itu, kita kan komplain. Doa nggak kayak gitu.
Walaupun antum tahu bahwa kadang-kadang kita memperlakukan doa kayak gitu. Iya kan? Kita memperlakukan doa kayak kita dengan customer service. Sering kita melakukan itu dan itu nggak cocok. Kita nggak tahu posisi kita di mana. Iya kan? Kenapa kita boleh komplain? Dan ketika dia datang setelah 2 jam nunggu baru datang tuh. Datang nasi dan ternyata bukan ayam goreng, lele goreng yang datang. Antum komplain nggak? Kenapa antum berhak komplain? Kenapa antum berhak komplain kepada pedagang ayam itu? Kenapa dia kasih lele goreng? Kenapa berhak komplain? Ada yang ingin jawab? Kenapa antum bisa komplain? Karena? Ayo jawab aja, nggak apa-apa salah. Hah? Karena? Pesannya ayam. Tapi kenapa kita berani komplain ke mereka? Karena kita bayar. Iya kan? Kalau antum dikasih juga antum nggak berani komplain kan? Iya kan? Dibilangnya dikasih ente ngomong lagi. Iya kan? Karena kita bayar. Sekarang teman-teman, akhlak yang kayak begitu kita gunakan ketika kita minta sama Allah. Ya Allah, saya minta dapat jodoh ya Allah. Udah 27 tahun umur saya. Kenapa masih belum? Paham ya? Kenapa kesalahan fatal dalam ekspektasi kita berdoa itu adalah kita menggunakan akhlak kita kepada sesama makhluk, bahkan kepada bukan sama makhluk saja, kepada makhluk yang kita bayar. Kita nggak berani gitu kepada sesama makhluk. Kalau antum ditraktir, antum nggak berani komen. Kok mie ayam saya mintanya bakso? Antum ditraktir, diusir antum dari warung. Iya kan teman antum, yuk bro traktir makan sini. 10 orang diundang duduk, kasih bakso, antum mie ayam. Terus kok saya mie ayam nggak bakso? Antum keluar aja kata teman. Udah terima gratis, komplain lagi, kan begitu. Nah dan itu bukan ke semua orang juga. Kita berani komplain kepada orang yang kita bayar. Sekarang teman-teman, kita minta ke Allah. Dan kita nggak ngasih apapun ke Allah. Sementara Allah terus ngasih kita. Allah ngasih lagi. Kita nggak. Kita minta, ya Allah saya keterima di perusahaan A. Saya udah jukir balik setiap malam saya tahajud, saya minta keterima di perusahaan A. Allah nggak ngasih kita keterima di perusahaan A, tapi Allah ngasih kita kesehatan terus-terusan. Allah ngasih kita peluang untuk bisa kerja di perusahaan yang lain, atau peluang buka bisnis sendiri. Allah ngasih kita banyak sekali, ibu kita masih sehat, bapak masih sehat, kita yang sudah menikah, anak-anaknya mungkin masih sehat, nggak ada masalah. Allah kasih itu semua, kita cuma protes pada itu. Dan kita nggak beri apapun ke Allah. Itu yang penting kita tahu, karena itu Nabi Zakaria ketika awal mengatakan, Qala Rabbi, ya Rabb. Nabi Zakaria memberitahukan kepada kita dan itu diabadikan sama Allah. Ini kan doanya, kalau doa seperti ini kira-kira doa ini di depan umum gak Nabi Zakaria berdoa? Gak mungkin orang minta keturunan ketika usianya lanjut, dimintanya depan umum, kan gak mungkin. Dan di ayat 3 Allah katakan, Idnada Rabbahu nida'an khafiyya, berdoa secara lirih dan tersembunyi. Kenapa kita tahu doa ini? Karena satu hal saja, Allah yang mengabadikan di sini, Allah yang ngasih tahu kita. Kalau Allah nggak ngasih tahu, mungkin masyarakat di zaman Nabi Zakaria juga nggak tahu dengan doa itu. Kita yang jaraknya dengan Nabi Zakaria ribuan tahun bisa tahu doa itu karena Allah abadikan ini. Artinya banyak pelajaran dari doa ini. Nabi Zakaria mengatakan pertama, Qala Rabbi, kata Rabbun teman-teman. Kan doa Nabi Zakaria di awal ayat 4 itu Rabbi, atau tulisannya Rabbi, wahai Rabbku. Rabbun itu artinya apa? Tuhanku. Tuhan itu untuk Allah, tapi orang mengatakan Rabbun dulu juga. Lawan kata dari Rabbun ada yang tahu nggak lawan katanya apa? Abdun. Abdun artinya apa? Hamba atau budak. Yang lebih kerasnya tuh budak. Kalau hamba itu masih, kadang-kadang hamba itu kita gunakan untuk low profile. Waduh, hamba nggak punya apa. Kalau budak itu jelas tuh. Nah dari semua status yang ada di alam semesta untuk manusia status apa yang paling rendah? Budak. Gak ada di bawah budak. Budak itu boleh diperjualbelikan. Bukan dalam Islam ya. Hukum dunia itu, hukum yang ada di manusia, budak itu boleh diperjualbelikan. Budak itu dia properti, dia nggak punya kepemilikan. Dia dimiliki budak itu. Nah ketika kita berhadapan sama Allah, kita itu budak. Dan Allah adalah Rabb. Rabb ini status yang paling tinggi mungkin dimiliki. Kayak itu dulu kalau ada budak itu punya tuan. Tuan itu juga bisa gunakan kata Rabb itu. Nah, ini karena sudah tidak ada perbudakan, Islam menghapus perbudakan itu, maka kita gunakan kata Rabbun itu paling tinggi. Nabi Zakaria sangat tahu dia minta kepada siapa? Dia minta kepada Allah, yang Allah itu sebagai Rabb dan kita sebagai Abdun. Maka dalam berdoa kepada Allah, kita harus tahu benar posisi kita bahwa kita seorang budak. Kita nggak ngasih apapun ke Allah. Dan ketika minta kepada Allah, kita harus sangat paham dengan posisi kita minta kepada Allah. Maka yang ketiga itu, kita harus tahu posisi.
tahu siapa kita, dan kepada siapa kita minta. Kalau enggak, hari ini zaman sekarang teman-teman, kita hidup dengan semua hal yang instan. Iya kan, semua hal yang instan. Antum kalau belanja di marketplace, apa yang pertama antum cek? Saya kalau mau beli, kemarin saya mau beli meja di marketplace. Saya buka meja sekitaran Bandung, keluarlah meja belajar itu kan. Saya perlunya meja panjang 120 cm itu. Yang saya cek pertama kali tahu nggak? Sama kayak yang antum cek. Saya lihat jumlah bintangnya berapa. Iya kan? Komplainnya berapa? Kita hidup terbiasa dengan komplain. Dan kita menganggap komplain itu suatu kewajiban. Apapun yang kita lakukan, antum mau install aplikasi di Play Store, di App Store, yang pertama dicek apa? Ada nggak komplain orang di sini? Iya kan? Kita biasa dengan komplainan itu dan tanpa sadar attitude kayak begitu, gaya kayak begitu kita pakai kepada Allah. Ah, itu menjadi masalah. Kita, ya Allah, saya sudah berdoa kenapa nggak dijabah? Itu yang jadi masalah. Maka yang ketiga, kita perlu tahu bahwa siapa saya dan kepada siapa saya minta. Dan kalau kita tahu posisi itu, kita akan berdoa kepada Allah dengan adab yang benar. Selama ini kita berdoa kepada Allah seolah-olah Allah itu customer service. Ya Allah, besok ya Allah, kalau nggak dikasih besok, ya Allah, minggu depan saya udah ulang tahun ke-28 dan belum dapat jodoh ya Allah. Ya Allah, ini tes CPNS saya terakhir ya Allah. Nggak ada lagi nih, PNS nanti buka lagi 3 tahun lagi ya Allah. Saya harus keterima. Kita memperlakukan komunikasi kita yang kita bangun dengan Allah seperti komunikasi dengan customer service. Nah itu kita perlu tahu tuh kesalahan fatal kita di situ. Kemudian berikutnya teman-teman, saya ingin kisahkan satu kata syakawa dari kata syaqiyah. Di dalam Quran juga ada kalimat syiqwah dari kata syaqiyah itu. Kata syaqiyah ada kalimat syiqwah atau syakawah. Syiqwah itu dari akar yang kata yang sama dengan syaqiyah tadi yang kita bahas. Di Quran di ayatnya, saya lupa nomor ayatnya, saya cek dulu ya. Ghalabat alaina syiqwatuna. Ada yang tahu ayatnya? Surat Al-Mu'minun ayat 106. Qalu rabbana ghalabat alaina syiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Wahai Tuhan kami, kata mereka, kami telah dikuasai oleh syiqwah kami dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ini kisah ini membicarakan tentang orang-orang yang dulu berislam di dunia. Di dunia berislam tapi ketika di akhirat mereka masuk neraka. Dan mereka menyesal pada Allah, ya Allah, ghalabat alaina syiqwatuna. Karena syiqwah kami itu sudah mengalahkan kami. Nah, ada ulama mengatakan syiqwah itu juga maknanya dalam bahasa Arab orang sebut kata musyaqat, ada istilah musyaqat dalam bahasa Arab. Musyaqat itu orang yang terburu-buru. Orang musyaqat di medan perang itu orang-orang yang kalah kemudian lari. Chicken dinner, chickening kalau orang-orang Amerika bilang itu. Dia lari kayak ayam kabur, itu musyaqat nama itu. Dari kata syiqawah itu juga ada kandungan bahwa di situ ada pesan bahwa terburu-buru. Kata musyaqat itu juga menunjukkan terburu-buru. Kita sering sekali berdoa kepada Allah dan kita minta kalau enggak tahun ini. Dan bahkan kita minta pakai ngancam ke Allah itu. Maka kita perlu tahu teman-teman, spirit dari doa itu apa. Kalau kita lihat di kehidupan hari ini, ada orang soleh yang hidupnya susah, ada enggak? Ada kan hidupnya susah, miskin gitu. Yang kita lihat secara kasat mata, ada nggak orang soleh yang miskin? Oh banyak. Orang soleh yang kaya ada nggak? Ada juga. Ahli maksiat yang miskin ada nggak? Ahli maksiat yang kaya ada nggak? Orang kafir yang miskin ada nggak? Orang kafir yang kaya ada nggak? Dunia itu memang kerjanya begitu. Dunia itu memang kerjanya begitu. Maka apa fungsi doa di sana? Nah ini fungsi doa ini sebenarnya ketika kita minta doa pada Allah dan kita sebutkan kata Rabbun, kata Rabb pertama kali kan doa sebanyak sekali, kalau enggak Allahumma pasti Rabb, Rabbighfirli, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana atina, Rabbana hab lana min azwajina, Rabbana la tuzigh qulubana. Semua itu Rabb tuh. Kata Rabb itu menunjukkan bahwa kita pada posisi hamba yang hina dan kita minta kepada Zat yang Maha Kuasa yang mampu melakukan segala hal. Nah, kalau kita minta kepada Allah yang Maha segalanya, ada pesan dalam doa itu kita melakukan tafwid. Dan itu yang dibaca oleh pengikutnya Nabi Isa dulu tuh wa ufawwidu amri ilallah.
Aku serahkan urusanku kepada Allah. Doa itu artinya kita menyerahkan semua urusan kepada Allah. Itu artinya doa. Doa itu artinya kita menyerahkan tafwid atau menyerahkan semua urusan kepada Allah. Nah, doa ini bermakna teman-teman, kita menyerahkan urusan kepada Allah dan terserah Allah mau mengijabahnya seperti apa. Allah bilang, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, pasti aku ijabah. Dan kita perlu tahu bahwa bagaimana cara Allah mengijabah, caranya, timingnya, place-nya itu terserah Allah. Kadang-kadang kita ketika berdoa, kita tahu menurut kita yang baik untuk saya keterima di perusahaan itu. Tapi Allah yang paling tahu mana yang baik untuk saya. Ada orang selama 4 tahun, 5 tahun dia sakit, menurut dia yang baik adalah saya sehat. Tapi Allah yang paling tahu yang baik untuk dia apa. Berapa banyak orang sehat terus bermaksiat? Oh banyak sekali. Berapa banyak orang sakit dia berhenti maksiat dan dia mulai qiyamul lail. Saya dulu dekat rumah, di masjid dekat rumah, ada orang yang saya baru pertama kali lihat sholat zuhur. Kalau kita ke masjid pasti kan kenal lah dengan sekitaran kita. Pertama kali saya lihat habis zuhur saya ketemu bapak itu. Sehat Pak? Sehat. Baru pindah Pak? Enggak. Kok sholat di sini? Saya jualan di depan sana, dia jualan di dekat SD, dekat masjid itu ada SD. Dia jualan pinggir jalan gitu. Oh iya baru dagang di sini apa baru kelihatan sekarang Pak? Soalnya enggak, saya udah lama dagang di sana. Saya tanya, terus kenapa baru sekarang kelihatan sholatnya? Karena pas ngobrol awal dia bilang kampungnya sama dengan kampung saya. Kalau kita sudah ke kampung, sekampung langsung satu frekuensi. Jadi kita nanya pertanyaan yang enggak sopan pun masih enak. Oh kampung di mana? Oh sama saya orang sana juga. Ngobrol gitu kan. Kok baru sekarang kelihatan Pak? Emang baru pindah? Enggak, saya jualan di sini. Emang baru dagang di sekolah ini? Enggak, udah lama dagang. Kenapa baru kelihatan sholat zuhur sekarang? Kemarin kemana aja? Dan beliau katakan, dulu saya enggak sholat. Emang enggak sholat? Ya enggak, saya pikir enggak butuh sholat. Terus kenapa sekarang sholat? Dia bilang, saya baru pisah sama istri. Curhat lah itu banyak. Poinnya adalah ketika dia bermasalah, di situ dia baru berpikir bahwa saya itu lemah. Kadang orang-orang yang bisnis ada orang yang dihantam masalah hidup di jalan raya, dihantam sepanjang hidup dia dihantam masalah, dia berdoa sama Allah, mungkin dia merasa nggak dijabah, akhirnya dia lupakan. Ya udah saya survive aja sendirian. Sampai dia dihantam dengan masalah yang sangat besar dari internal keluarganya, dia nggak punya pilihan lain sambil minta sama Allah. Akhirnya permasalahan di rumah tangganya dengan istrinya itu mengantarkan dia pada sholat tepat waktu tuh, bahkan ke masjid. Kita nggak pernah tahu dalam hidup kita minta A kepada Allah dan belum tentu A itu baik. Tapi boleh nggak saya minta spesifik pada Allah? Boleh saja. Tapi kita wajib tahu bahwa ketika minta hal spesifik pada Allah, keyakinan kita adalah Allah paling tahu tentang apa yang terbaik buat saya. Ya ada orang sakit, Allah biarkan dia sakit dan dengan itulah dia terus minta dan berdoa sampai menangis pada Allah. Dan kalau dikasih sehat, itu terakhir dia berdoa. Oh langsung. Kerja jalan sana, jalan, duit banyak. Ketika dia sakit, duit banyak tuh dia pakai untuk berobat semuanya. Dan berobat itu perintah syariat. Kalau dia berobat ngabisin duitnya berarti kan dia ngabisin sesuai dengan perintah syariat. Berarti dia habiskan duitnya untuk kebaikan. Tapi ketika dia sehat, dia pakai duitnya untuk entertainment, makan sana, makan sini, nonton sana, nongkrong sana, semuanya macam-macam lain. Jadi kadang-kadang kita nggak pernah tahu yang baik buat kita apa. Tapi Allah katakan mintalah kepada aku, kata Allah, pasti aku ijabah. Saya kasih ilustrasi yang simpel lagi teman-teman. Ini pernah saya kasih contoh juga kalau salah, di sini ya. Antum ketangkap polisi misalnya, ditilang sama polisi. Terus pas ditilang polisi, diminta surat-suratnya, nggak lengkap lagi. Udah nggak pakai helm, surat-suratnya nggak lengkap, ya wajar lah ditilang polisi. Akhirnya karena antum punya teman, antum telepon teman di kampus loh. Bro, saya ditangkap polisi nih. Dan ketepatan teman itu, kita pikir teman itu kayaknya dia kenal polisi deh. Dan ketepatan teman itu bapaknya Polres, Kapolres. Terus sebentar saya telepon bapak saya, bapak kamu siapa? Bapak saya Kapolres. Oh seriusan, selama ini kita teman kok nggak kasih tahu ya, nggak penting juga. Telepon bapaknya, kasih nomor. Nih bapak saya udah nelfon ente nih. Kata bapaknya yang Kapolres itu, kenapa mas? Ini pak, motor saya ditilang pak. Terus kata bapak Kapolres itu, ya udah biarin aja, pulang aja naik ojek. Nanti saya urus. Kalimatnya nanti saya urus. Kalau bagi seorang Kapolres, ngurus nanti saya urus itu sama nggak dengan standar kita nanti saya urus? Kalau standar kita nanti saya urus, tok kita datang ke polsek terdekat,
minta ini, minta keterangan tuh nanti datang ke mahkamah, ke persidangan, minta surat ini terus ngantri. Itu standar kita kan. Antum pikir Polres akan ngantri buat antum? Enggak kan? Polres punya cara sendiri dan kita sesama manusia lah. Tapi kita apa yang kita lakukan karena kita tahu bapaknya teman saya ini Polres, yaudah dia bilang ntar saya urus. Kita tenang nggak? Oh tenang sekali. Kita pulang naik ojek, kenapa? Karena bapak teman saya bilang nanti saya urus. Sekarang yang ngomong itu ud'uni astajib lakum, itu penciptanya dari Polres itu. Yang menguasai semuanya. Kenapa kita nggak tenang ketika minta sama Allah? Kita boleh punya planning, boleh punya rencana, boleh punya target saya ini, kita propose kepada Allah, tapi kita perlu tahu, kita propose kepada Allah, kita berdoa, dan kita harus yakin pada Allah, Allah yang paling tahu bagaimana cara mengabulkan doa itu. Allah paling tahu timingnya kapan, caranya bagaimana, tempatnya di mana, momennya seperti apa, Allah paling tahu yang terbaik. Kita lihat sejarah teman-teman. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu pernah doa kepada Allah. Apa doa Nabi Ibrahim itu? Beliau minta ada satu dari keturunan beliau yang diangkat menjadi rasul. Dan beliau bilang satu, bukan banyak. Karena anak keturunan Nabi Ibrahim itu banyak sekali nabi. Kata Nabi Ibrahim disebutkan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena anak beliau itu banyak banget nabi. Anak beliau ada Ismail dan Ishak. Dari Nabi Ishak ini turun bererot tuh banyak nabi semua. Dari Nabi Ismail nggak ada. Nah, ketika Nabi Ibrahim minta kepada Allah dan doanya spesifik, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Ya Rabb, ya Allah, wahai Tuhan kami, utuslah pada umat itu seorang rasul, bukan rusul tapi rasulan, seorang rasul aja. Minhum, dari kalangan mereka. Yatlu alaihim ayatika, yang nabi itu membacakan ayat-ayatmu, wa yuzakkihim, mentazkiyah mereka, mensucikan hati mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Nabi Ibrahim minta kepada Allah diberikan satu keturunan spesifik, sebut namanya. Dan ketika Nabi Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak, doanya itu di antara dua anak ini enggak kan? Doa Nabi Ibrahim itu Allah ijabah ribuan tahun setelah Nabi Ibrahim meninggal. Ya kan? Dan itu bukan Ismail juga bukan Ishak. Ketika Ishak punya anak Yakub juga bukan Yakub. Yakub itu yang disebut dengan Israel, dari anak keturunan Yakub turun lagi tuh nabi-nabi Bani Israel, termasuk Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, itu semua nabi Bani Israel tuh. Dan bukan itu juga orang yang diminta, bukan itu juga jawaban dari doa Nabi Ibrahim itu. Allah mengijabahnya jauh sekali ke bawah. Dan Nabi Ibrahimnya sudah meninggal. Dan Allah ijabah itu dan lahirlah seorang nabi, seorang anak bernama Muhammad SAW. Kemarin kita tanggal 12 Rabiul Awal itu muslimin merayakan kelahiran beliau. Dan ketika lahir itu apakah dia langsung jadi nabi? Enggak juga. Harus nunggu baru 40 tahun baru jadi nabi. Iya kan? Nunggu 40 tahun baru Muhammad itu menjadi nabi, baru diijabah doanya Nabi Ibrahim. Coba waktunya berapa lama? Nabi Ibrahimnya udah kapan meninggal? Itu Nabi Muhammad ketika memperkenalkan dirinya, beliau mengatakan, saya adalah hasil dari doa kakek saya. Siapa kakek Nabi Muhammad? Nabi Ibrahim. Coba berapa ribu tahun tuh. Tapi sampai hari ini, umatnya Nabi Muhammad ketika bersalawat, kita bersalawat kepada dua orang Nabi saja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nabi Ibrahimnya meninggal udah ribuan tahun. Jarak Nabi Muhammad dengan Nabi Isa saja, Nabi Bani Israel terakhir, itu 600 tahun atau 700 tahun. Bayangkan Nabi Isa dengan sebelumnya sampai ke Nabi Ibrahim, itu ribuan tahun jaraknya. Ada doa yang Allah tahan sampai ribuan tahun. Tapi Allah yang paling tahu cara mengijabah doanya Nabi Ibrahim. Allah ijabah doanya setelah ribuan tahun Nabi Ibrahim dan istrinya meninggal, baru lahirlah seorang anak bernama Muhammad, dan masih nunggu 40 tahun baru dia jadi Nabi. Dan Muhammad itulah rahmat bagi semesta alam, hasil dari doa Nabi Ibrahim. Jadi teman-teman, kalau kita minta sama Allah, mintalah apapun ke Allah. Tapi di kepala kita harus yakin Allah yang paling tahu apa yang terbaik. Allah yang paling tahu apa yang terbaik. Terserah Allah dan timingnya Allah paling tahu. Dan itu yang membuat Nabi Zakaria berdoa kepada Allah dan beliau mengatakan, dan tidak pernah aku berdoa kepada engkau ya Rabb, sedikit pun aku kecewa, enggak pernah. Dan itu yang ada di mindset setiap Nabi ketika berdoa pada Allah. Gak pernah kecewa sedikit pun. Setiap berdoa, harusnya ketika berdoa pada Allah, kita serahkan urusan sama Allah. Ya Allah, saya ingin, misalnya apa doa yang banyak, apa doa yang paling banyak diminta anak-anak muda? Apa teman-teman? Ada yang mengusulkan doa? Doa apa? Apa Kang? Kuliah? Apa? Rabbana atina fid dunya. Enggak, yang spesifik yang antum minta. Ada yang mau menyampaikan doanya? Jodoh ya, minta jodoh misalnya.
Kita minta jodoh sama Allah. Dan mungkin usia sudah 30 tahun. Dan semua orang tiap lebaran nanya. Dan tiap teman nikah kita yang stres. Iya kan? Tapi kalau kita sudah minta sama Allah, serahkan sama Allah, Allah tahu waktu yang paling baik. Maka ketika kita minta, teman-teman, kan kita minta sama Allah kan ada beban di kepala. Nah ketika ada beban di kepala, kita minta sama Allah, saya serahkan urusan saya kepada Allah. Jadi beban di kepala itu biar Allah yang ngatur. Setelah itu kita menjalani hidup dengan kepala yang lebih fresh. Itu diantara intisari doa itu. Allah bisa ijabah langsung besok dan Allah bisa ijabah lama. Sebagaimana Allah mengijabah doanya Nabi Yakub, kan ada 2 kisah dalam Quran yang dua-duanya kehilangan anak. Satu Nabi Yakub, siapa yang kehilangan? Kehilangan anak siapa namanya? Yusuf. Yang kedua ibunya Nabi Musa, kehilangan anak namanya siapa? Ya udah jelas ibunya Nabi Musa. Tidak mungkin Nabi Idris. Kehilangan anak Nabi. Dan duanya kehilangan anak waktu kecil. Nabi Yakub kehilangan Nabi Yusuf waktu kecil, Nabi Musa, ibunya Nabi Musa lebih berat lagi. Kehilangan anak waktu masih baby newborn tuh, masih baru lahir, kehilangan anak. Dan dua-duanya kan minta, pasti seorang orang tua, satu ayah, satu ibu, pasti berharap anaknya kembali. Untuk ibunya Nabi Musa, Allah kembalikan anaknya langsung besoknya. Karena Nabi Musa dilarung di sungai, sampai ke istana Fir'aun, diambil sama istrinya Fir'aun. Kemudian kata Fir'aun mau dibunuh, katanya enggak. Kita jaga aja, bisa jadi qurratu ain untuk baik saya dan untuk kamu. Udah dijaga saja. Akhirnya dijaga, direstui sama Fir'aun, udah simpan saya buat kamu. Disimpan, dijaga, ternyata Nabi Musa enggak mau nyusu dengan siapapun. Dikasih ke semua ibu susu yang ada di istana tuh enggak ada yang mau susu sama siapapun. Akhirnya dikasih tahu oleh kakaknya ngintip dari belakang, dikasih tahu, saya tahu ada orang yang bisa nyusuin Musa kayaknya di kampung sana. Diantarlah, enggak nyampe 1 hari Musa kembali ke pangkuan ibunya. Tapi ada juga kisah Nabi Yakub terus nunggu lama. Kalau dibuka di tafsir Ibnu Katsir itu, Nabi Yakub tuh nunggu sampai 70 tahun baru ketemu dengan Nabi Yusuf. Allah paling tahu cara mengijabah doa kita dengan cara yang paling indah. Kita harus yakin pada Allah, minta kepada Allah, dan Allah ijabah dengan terbaik. Ada orang minta jodoh udah lama, ibunda kita Khadijah minta jodoh kepada Allah, pastilah. Dan usianya berapa? 40 tahun. Siapa yang Allah berikan untuk Khadijah? Laki-laki terbaik sepanjang zaman. Di usia 40 tahun. Dan status beliau tidak gadis juga, status Khadijah janda. Dan Allah berikan untuk Khadijah itu laki-laki yang terbaik. Tugas kita adalah kita minta kepada Allah dan kita serukan ufawwidu amri ilallah, serahkan urusan saya kepada Allah. Dengan itu saya jalani, mana masalah saya kita selesaikan dengan cara yang baik. Doa itu punya fungsi untuk menyelesaikan banyak kekalutan kita. Hari ini kan anak muda banyak sakit overthinking, anxiety, macam-macam stres kita itu. Itu mungkin ketika kita minta sama Allah enggak benar-benar minta. Kalau kita benar minta sama Allah, kita yakin ya Allah semua urusan saya serahkan kepadamu. Maka yang bikin masalah rumit itu kan ini nih, berat di kepala. Ya kan, karena dia sangat berat berantem di kepala, rumit. Kita berdoa pada Allah, kita memindahkan beban itu, tafwid namanya. Menyerahkan kepada Allah urusan saya, engkau yang urus. Kalau kepala sudah fresh, nah ini juga penting. Ada orang yang dia menyerahkan urusannya pada Allah, terus gak ngapa-ngapain, itu salah. Dia serahkan urusannya kepada Allah terus enggak, serahkan urusan sama Allah selesai dan kepala antum plong. Ayo kerjakan amal yang terbaik yang bisa dilakukan. Itu penting. Dan itu dalam sejarah, semua sejarah seperti itu. Nabi berdoa kepada Allah, kalau di surat Al-Fatihah itu, kita berdoa kepada Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in itu artinya apa? Ada yang tahu artinya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Iyyaka nasta'in, kepada engkau kami minta pertolongan. Ini kita perlu tahu teman. Isti'anah itu dalam bahasa Arab ini minta pertolongan. Tapi ada kata lain dalam bahasa Arab yang artinya pertolongan. Istinsor, minta tolong. Musa'adah, minta tolong. Ada kosakata lain. Kenapa Allah pilihkan isti'anah? Apa bedanya dengan minta tolong yang lain? Nah, isti'anah itu minta tolong. Ulama memberikan spesifik, beda isti'anah, minta tolong di isti'anah dengan minta tolong di kalimat lain. Misalnya idza jaa nasrullahi, ketika datang apa? Nasrullah, pertolongan Allah. Kan sama-sama juga. Biasanya istinsar, minta tolong pada Allah. Tapi kenapa di doa yang terus-terusan kita baca? Idza jaa nasrun itu enggak terus-terusan kita baca. Ini yang terus-terusan kita baca nih, 17 kali setiap hari minimal. Terus kita baca, kita disuruh minta pertolongan, kata isti'anah. Isti'anah itu minta tolong kepada Allah diikuti dengan effort yang maksimal yang bisa kita lakukan. Itu isti'anah. Itu definisinya. Dia bukan saja minta tolong, kepada engkau ya Allah kami minta tolong, tapi kita minta tolong diikuti dengan semua yang bisa kita lakukan. Kayak itu di awal dengan iyyaka na'budu, kita ikhtiarkan dulu na'budu menyembah Allah,
baru kita minta tolong pada Allah. Dengan kata lain, minta tolong itu harus disertai dengan ikhtiar yang maksimal. Hari ini banyak orang salah memahami dengan doa. Dia bilang saya udah berdoa kepada Allah, habis itu nggak kerja. Itu salah fatal. Allah ingin sekali kita itu mengeluarkan ikhtiar. Karena setiap letih kita, setiap capek kita, Allah udah kasih pahala. Allah udah kasih pahala. Nah, itu penting kita tahu. Kita berpikir letih kita itu nggak dikasih pahala. Oh udah capek ternyata nggak berhasil. Ada seorang ibu, dia sudah mendidik anaknya, mungkin suaminya sudah meninggal, didik anak yatim 3 orang sampai besar, sampai dewasa, dan ternyata ma'adallah 3 orang itu tidak menjadi anak yang berbakti. Itu ibu itu perlu tahu bahwa semua pahalanya sudah sempurna di sisi Allah. Masalah nanti anaknya berbakti atau enggak nanti Allah yang ngurus. Yang penting langsung saja, kadang-kadang kan kita kan sering itu menjadi beban, ya Allah sudah usaha sungguh-sungguh tapi enggak. Maka dengan doa itu membuat kita enggak terhindar dari semua penderitaan, semua kecewaan. Itu yang dipesankan oleh Nabi Zakaria, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, dan tidak pernah ya Allah dengan meminta kepada engkau aku kecewa sedikit pun. Karena setelah kita minta kepada Allah, serahkan urusan pada Allah. Sekarang kalau kepala sudah pelong, ayo kita selesaikan urusan kita. Kerjaan mana yang belum selesai dikerjakan. Begitulah mindset kerjanya muslimin dan begitu juga mindset berdoanya muslimin.